Jadi ini kalau dilihat peta politik di Rembang ini kan tidak bisa lepas dari peta politik nasional. Sama juga di Jawa Tengah, apalagi pilkada serentak ini kan tidak mungkin hanya melihat pola-pola yang ada di kabupaten kota saja. Jadi tentu wajar, tentu tidak mengagetkan kalau misalnya PKB mengambil langkah-langkah seperti itu, yang katakanlah kader sendiri kemudian ada dadakan menyalurkan orang lain gitu. Itu sebetulnya hal hal biasa di dalam politik itu, karena politik itu kan tidak ada teman dan lawan yang abadi itu kan kepentingan. Ketika kepentingannya berbeda, maka bisa aja orang yang direkomendasi berbeda. Nah, dalam konteks bagaimana peta-peta politik ini bertarung, tentu ini tidak lepas dari efek dari pilpres di periode kemarin. Nah, ini semacam uji hipotesis ya, apakah pilkada ini mirip dengan pemilihan presiden gitu loh, dengan Kimplas, kemudian sekarang ada Kimplas, ada koalisi yang tentu di daerah kan ya berbeda-beda, sok ada perubahan-perubahan dukungan dan perubahan-perubahan orang, tapi sebetulnya muaranya kan, powernya kan memang mirip yang ada di Rembang ini ya, yaitu nasionalis melawan nasionalis religius melawan nasionalis religius. Ini kan perebutan 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 kekuatan ini, perebutan power gitu loh, perebutan dukungan pemilih untuk yang nasionalis maupun yang religius. Jadi kalau ditanya siapa yang berpeluang menang hari ini dengan potensi cuma dua pasangan seperti ini, kan peluangnya memang masih 50-50 ya. Survei masih naik turun, momentum waktu juga naik turun. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan pendidikan politik untuk masyarakat, supaya masyarakat melakukan pemilihan secara rasional, jangan salah emosional, apalagi secara finansial. Nah, Rembang ini kan terkenal juga salah satu kabupaten yang cukup miskin ya di Jawa Tengah. Jadi kalau ini kemudian orang berpikir yang bisa memenangkan itu yang punya uang, lah ini menurut saya berbahaya. Kalaupun misalnya ada kekuatan bahwa yang bisa menang yang uang, ya saya kira harus direm itu, supaya yang memenangkan pemilihan adalah orang yang memang pemimpin yang baik, ya kan, bukan pemimpin yang punya akses terhadap uang dengan baik sehingga orang yang punya uang yang memenangkan pilihan, gitu loh. Jadi rekomendasi itu kan memang begitu, sok kadernya sendiri tidak direkomendasi, malah kader orang lain yang direkomendasi. Ya kasus tidak hanya di Rembang ya, kasus Airin di Banten yang kemudian akhirnya Golkar juga kembali ke Airin, itu sebetulnya juga proses-proses politik gitu loh, karena pertaruhan kepentingan. Dan yang harus digarisbawahi sekarang ini adalah pilkada di Rembang juga nggak bisa lepas dari pilkada Jateng dan juga pilpres nasional. Nah, kekuatan-kekuatan ini yang sebetulnya sekarang ini bertarung. Jadi tidak ada lagi kekuatan-kekuatan yang lepas dari pengaruh politik nasional gitu.